Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat Islam, iman, serta kesehatan kepada kita. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi yang belum pernah ke Bandung, tetapi namanya selalu disanjung, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, anda semua? Mudah-mudahan baik-baik aja. Intinya Bapak selalu mengingatkan, jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur, dan meningkatkan imunitas tubuh. Karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini kesehatan itu paling penting dan patut kita syukuri gitu. Karena sehat itu enak makan, enak tidur, dan enak untuk bernapas. Nah, itu adalah salah satu enak bernapas untuk selalu kita syukuri setiap detik ya, yang selalu kita lupakan. Oke, untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang masih dalam bab yang sama, yakni dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara, kan tetapi dengan sub yang berbeda ya. Untuk sub yang kemarin tentang apa? Ayo. Tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Kita review sedikit. Bahwasanya teori-teori masuk Islam ke Indonesia ada berapa? Ada 3 ya. Ini teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Betul sekali. Nah, ketiga teori ini dikemukakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Dan kita review juga teori Gujarat ini teori dari India. Bahasa Islam masuk dari India. Dikemukakan oleh Snow Purdonj pada abad ke-13 Masehi ya, mengatakan bahwa Islam adanya abad 13 Masehi. Nasionalisasi lisan ada di Sumatera Samudra Pasai ya, terus ada corak budayanya sama dengan di Indonesia. Yang kedua ada teori Persia ya, teori Persia juga sama gitu, menunjukkan Islam ke Indonesia itu pada abad 13 Masehi dan dikemukakan oleh P.A. Hussein Hidayat ya. Dengan rasionalisasi sama juga adanya sebuah nisan dengan kaligrafi yang sama gitu di Iran dan Indonesia, dan juga budaya dan tradisi yang sama. Yang ketiga ada teori Makkah. Teori Makkah ini dikemukakan oleh Haji Abdul Karim ya, atau disebut dengan Hamka pada abad 7 Masehi. Dengan rasionalisasi banyak sekali ya fakta-fakta ke Mekah. Salah satunya adalah kontak dagang antara Arab dan Nusantara sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sudah ada kontak dagang ya. Itulah review sedikit tentang teori-teori. Lanjut aja ke strategi dakwah Islam di Nusantara. Sebelum lebih jelasnya ke strategi dakwah Islam di Nusantara, kita bahas arti kata per kata. Yang pertama yakni strategi ya. Strategi tak dapat kita pungkiri bahwasanya strategi ini berawal dari peristiwa perang ya. Kenapa ada kata strategi ini? Karena biasanya strategi ini dipakai untuk kata yang dipakai untuk merencanakan sebuah rencana untuk mengalahkan musuh saat peperangan. Maka dari itu strategi ini sangat identik sekali dengan taktik gitu. Kata-kata taktik, terus siasat, manuver ataupun rencana ya, sangat identik sekali, hampir mirip-mirip lah. Akan tetapi dengan perkembangan zaman sekarang gitu, strategi ini nggak hanya dipakai dalam perang aja gitu. Bahwasanya strategi ini juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari, strategi bisnis, strategi manajemen,
strategi dalam olahraga gitu, dan juga strategi untuk mendapatkan pacar. Ya kan, iya, gimana saat cowok mau nembak cewek gitu, kan udah strategi ya. Pertamanya ya modus-modus dulu, terus sok perhatian, sapa dan lain-lain gitu. Terus buat strateginya dengan memiliki sebuah tujuan gitu. Sama cewek gitu juga gitu, kebalikannya memiliki strategi mungkin ya gimana gitu. Nah, kalau kita menuju ke KBBI, bahwasanya strategi ini adalah sebuah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus ya. Nah, tadi kan sudah bilang strategi misalnya mendapatkan pacar, ini masih sebuah rencana gitu. Sebuah rencana dengan ada sasaran khusus atau ada tujuan. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan pacar. Tapi kalau Bapak dapat artikan bahwasanya strategi itu merupakan sebuah rencana yang diaktualisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, karena apa? Kalau hanya sebuah rencana saja, kalau menurut Bapak masih seperti teori gitu, tanpa ada aktualisasi. Tapi kalau sudah rencana yang diaktualisasi, itu menjadi sebuah strategi kalau menurut Bapak. Jadi strategi kalau menurut Bapak itu adalah rencana yang diaktualisasi untuk mencapai sebuah tujuan ya, seperti itu. Lanjut ke kata dakwah atau dakwah Islam ya. Mungkin teman-teman sedang tidak asing lagi dengan kata ini ya, dakwah Islam. Bahwasannya dakwah Islam ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik ya, para dai, untuk membawa misi Islam di dalamnya ya, ajaran-ajaran Islam gitu. Karena apa? Sebagai umat muslim kita disuruh untuk berdakwah gitu. Karena menyampaikan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bahwasanya Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi strategi dakwah Islam di Nusantara yakni sebuah rencana yang diaktualisasi dengan Islamisasi di Nusantara atau di Indonesia. Sekali lagi, strategi dakwah Islam di Nusantara adalah sebuah rencana yang diaktualisasi untuk proses Islamisasi di Indonesia ya. Seperti itu. Nah, kita ibaratkan aja ibarat ya, dalam tanda kutip, Islam ini adalah sebuah barang gitu, sebuah barang. Nah, dan di sini adalah sebuah konsumen gitu, konsumen yang perlu barang ini gitu. Nah, bagaimana barang ini dapat sampai ke konsumen ini? Banyak misalnya kalau kita bicara transport jalan atau caranya itu adalah dengan transportasi misalnya. Kita ibaratkan transportasi aja. Nah, ada 8 transportasi yang dapat mengantarkan barang ini ke konsumen ini. Nah, kita ibaratkan strategi itu adalah sebuah transportasi atau sebuah sarana untuk mengirimkan barang ya, atau Islam ini ke konsumen. Nah, ada 8, yakni perdagangan, pernikahan, pendidikan, pengobatan, politik, tasawuf, kesenian, dan dakwah. Oke, kita bahas yang pertama, perdagangan. Dalam perdagangan merupakan sebuah tahap awal ya, tahap awal dalam proses Islamisasi ini. Kesibukan lalu lintas perdagangan Arab, Persia, India, Cina, dan lain-lain, bahkan bangsa-bangsa lain-lain itu lagi viral-viralnya di abad 7-16 Masehi. Kalau kita hashtag misalnya, hashtag lalu lintas perdagangan dunia gitu. Sedang viral-viralnya tuh pada abad 7-16 Masehi, bahwasanya jalur perdagangan itu melewati Indonesia. Indonesia enak banget, strategis tempatnya gitu. Di tengah-tengah dua benua, di tengah-tengah dua samudra ya, India dan Pasifik. Jadi perdagangan, karena kan dagang antara bangsa-bangsa itu pakai kapal.
Nah, Indonesia itu sering kelewatan gitu. Coba dibayangin kalau Indonesia buat portal di laut, udah pada muternya jauh kemana coba. Kalau kita lihat peta ya nanti. Nah, waktu obat itu lagi viral-viralnya lalu lintas perdagangan Arab, Persia, India, Cina, dan lain-lain lah, bangsa-bangsa lain-lain gitu, untuk mengirim ke bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Ya, proses dagang lah, bisnis gitu. Nah, proses perdagangan ini gitu pasti melewati Indonesia, banyak yang singgah gitu. Orang-orang atau pembisnis, penjual-penjual di Indonesia. Nah, dari perdagangan ini, para pedagang muslim gitu sangat terbantu juga dengan bangsawan-bangsawan, raja-raja dari kerajaan-kerajaan dekat di daerah Nusantara. Bahwasanya raja-raja dan bangsawan ini menjadi sebuah mungkin bank gitu ya, atau investor. Nah, jadi investor untuk kapal-kapal gitu. Jadi yang punya kapal itu bangsawan-bangsawan dan raja-raja, dan bisnisnya itu misalnya dibagi dua atau gimana gitu. Nah, jadi pedagang-pedagang muslim itu enak gitu difasilitasi gitu. Bahwasanya ada investor atau pemegang saham lah gitu, para bangsawan dan raja-raja di daerah Nusantara lah, dekat-dekat Nusantara. Seperti itu. Nah, dan ditemukan juga bukti bahwasanya ada pedagang muslim yang bermukim di pesisir Pulau Jawa itu sudah dibuktikan, dan teori ini disampaikan oleh Tom Pires ya, Tom Pires. Sekali lagi, perdagangan ini di Indonesia sedang marak-maraknya, viral-viralnya pada abad ke-7 sampai 16 Masehi, dan sudah ditemukan pedagang muslim yang bermukim di Jawa, dan teori itu disebarkan dikemukakan oleh Tom Pires. Lanjut di pernikahan. Nah, di pernikahan ini karena tadi ya, jadi strategi ini saling berhubungan. Kalau kita sebut simbiosis mutualisme, saling berhubungan, saling menguntungkan. Dalam strategi satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Dan menurut Bapak, perdagangan adalah strategi yang menjembatani strategi lain gitu. Contohnya pernikahan ya. Karena orang-orang muslim tadi sambil berdagang, sambil membawa misi dakwah ya. Dan akhirnya berdagang itu menjadi tinggal di Nusantara itu menjadi ada sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada pribumi gitu. Jadi ekonominya lebih tinggi daripada pribumi gitu. Karena kan berdagang itu maksudnya uangnya ngalir dan dapat untung gitu daripada pribumi gitu. Dan menurut Bapak juga perdagangan adalah hal yang identik bagi seorang muslim gitu, karena Nabi Muhammad SAW pun awal-awal dan sering mencontohkan kisah-kisahnya melalui dengan berdagang gitu. Dan ada juga kan sahabat Nabi Muhammad SAW kaya raya kan, ini Abdurrahman bin Auf kan, sama kaya raya. Kenapa? Karena berdagang. Nah, makanya itu ketika pedagang muslim berdagang, terus satu sosial ekonominya tinggi daripada pribumi, akhirnya banyak yang mau menikahi pedagang-pedagang muslim gitu. Entah dari kalangan biasa ataupun dari bangsawan dan raja gitu, dengan syarat si pengantin harus masuk Islam, dan masuk Islam itu gampang gitu, cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu, walaupun maknanya sangat dalam ya. Dan tadi kan bisa juga ke politik gitu, menikahi anak-anak raja atau anak-anak bangsawan. Nah, tanya itu salah satu contohnya juga nih, untuk pernikahan ada Sunan Ampel ya, dengan Nyai Manila ya. Ini dari pasangan suami istri ini melahirkan
dai-dai lagi gitu, sunan-sunan lain. Ada Sunan Kediri, ini melahirkan generasi-generasi yang banyak dan menjadi dai-dai lagi. Nah, kan sebuah strategi lagi tuh untuk proses islamisasi di Nusantara. Ada Sunan Gunung Jati, Putri dengan Putri Kawunganten, ada Brawijaya dengan Putri Campa. Nah, Putri Brawijaya dan Campa ini sebuah salah satu contoh strategi pernikahan itu agar nanti bisa menikahi pribumi, bisa menikahi bangsawan atau raja, bisa menikahi yang bukan menikahi apa, bisa membuat keturunan yang banyak untuk menyampaikan Islam gitu. Kalau bahasa politiknya masih kaderisasi lah, islamisasi, kaderisasi gitu, lewat pernikahan. Itu strategi yang gitu juga. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, di pendidikan ini bahwasanya para ulama gitu mendirikan sebuah pesantren, dan pesantren pertama itu adanya di Jawa, pertama lebih tepatnya di Jawa Timur, yakni di Giri dan di Ampel Genta ya. Tentu teman-teman sudah tahu ya kalau daerah Giri dan Ampel Genta itu daerahnya di Jawa Timur, dan tentu saja yang melopori yakni Sunan Giri dan Sunan Ampel. Dan dari pesantren ini karena Islam itu sangat toleran dan adil, bahwasanya untuk masuk menimba ilmu di pesantren ini tidak memandang satu sosial gitu, mau ganteng, mau jelek, mau kaya, mau miskin, untuk belajar agama terbuka. Bahkan dari Jawa, dari Maluku banyak sekali ke Jawa gitu untuk menimba ilmu agama ini, ataupun kebaliknya dari Maluku mengundang ulama-ulama dari Jawa untuk menyampaikan Islam di Maluku. Itulah salah satu proses strategi pendidikan di Nusantara untuk menyebarkan Islam. Lalu ada pengobatan. Nah, pengobatan di sini dilakukan oleh para ulama ya, karena banyak sunan-sunan yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan. Jadi banyak juga gara-gara berhasil pengobatannya jadi masuk Islam. Lanjut ke politik. Di politik sendiri sangat berhubungan juga dengan pernikahannya. Bahwasanya bisa menikahi anak-anak raja, kan otomatis keluarganya juga mungkin bisa masuk Islam. Nah, dan lebih pintar lagi kalau dalam politik itu mungkin terkesan jahat, tapi sebenarnya ya sebuah cara juga kepentingan bersama juga. Salah satu caranya yakni dengan islamisasi kepada raja-raja atau kepala suku. Nah, kenapa kalau kita menyebarkan Islam, misalnya Islamnya pertama adalah kepala sukunya atau rajanya dulu, pasti bawahan-bawahannya pun ikut Islam. Nah, itu adalah sebuah strategi politik islamisasi di Nusantara. Contohnya aja di kerajaan-kerajaan Maluku dan Sulawesi Selatan itu banyak sekali raja-raja yang diislamisasi gitu. Seperti daerah-daerah Goa, terus di Talo, di Ternate, itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang diislamisasi raja-rajanya dulu, baru pasti ke bawahnya juga ngikut ya, seperti itu. Setelah itu ada tasawuf. Tasawuf ini sangat identik sekali dengan sufi ya, atau pengembara. Ajaran-ajaran tasawuf ini sangat pas sekali dengan budaya Indonesia gitu. Kan udah dibahas kan teori-teori masuk Islam ke Indonesia sebelumnya itu ada agama Buddha, Hindu, animisme, dinamisme, masih ingat kan? Nah, sufi ini kan ajaran tasawuf ini lebih kepada
empati itu, simpati, empati atau perasaan itu, bukan logika. Karena kalau logika nanti misalnya kepada filsafat, tapi kalau tasawuf itu lebih kepada rasa gitu. Dan itu sangat linear sekali dengan ajaran-ajaran sebelum Islam masuk. Hindu, Buddha itu kan mengenai seperti iniin rasa gitu. Tapi sepertilah animisme juga kan rasa. Kalau semua itu mengandalkan logika, pasti nggak akan percaya gitu kepada ajaran-ajaran seperti itu. Makanya itu Sufi sangat banyak diminati oleh bangsa Indonesia pada waktu itu. Salah satunya salah satu ajaran juga, yang pertama menghayati kemiskinan, terus berhubungan dengan perdagangan dan teosofi ya. Dan ini tentang kebenaran atas agama. Dan tokoh-tokohnya banyak nih, seperti Hamzah Pansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang dan Sunan Panggung di Jawa ya. Itu untuk tasawuf. Lalu di kesenian ini bahwasannya banyak sunan-sunan atau wali songo yang mengakulturasi budaya Islam dengan budaya kesenian-kesenian di Nusantara. Itu seperti wayang, salah satunya ya. Wayang kan ceritanya waktu sebelum Islam itu tentang Mahabharata, tentang Ramayana. Nah, diakulturasi oleh para sunan menjadi kisah-kisah Islami. Tetap wayangnya ada, tapi cuma diganti kisahnya. Tentu saja keseruannya tetap tidak terkalahkan. Ataupun seni bangunan seperti masjid-masjid dibangun untuk salah satu strategi Islam di Nusantara juga. Seperti Bapak pernah ke Masjid Agung Kasepuhan yang ada di Cirebon, itu sangat terasa sekali itu sejarah, banyak sekali sejarah yang Bapak dapat ambil dari situ gitu. Dan terasa sekali tradisional dan kebudayaan Islam dan kebudayaan dinamismenya berakulturasi gitu, sangat terasa sekali. Selanjutnya ada dakwah. Nah, untuk dakwah sendiri bahwasannya tentu saja gitu, setiap melakukan strategi perdagangan, pernikahan, pendidikan, pengobatan, politik, tasawuf, kesenian itu mengandung unsur-unsur dakwah yang dilakukan oleh para mubalik. Mubalik ini enggak harus yang bersertifikat atau enggak. Semua kita itu semua mubalik. Nah, ini wajib menyampaikan hal-hal yang benar gitu. Kan kata Rasul juga, sampaikanlah walaupun satu ayat. Seperti itu. Itulah strategi Islamisasi di Nusantara. Ada 8 ya. Sekali lagi, ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, pengobatan, politik, tasawuf, kesenian, dan dakwah. Dan setiap strategi ini saling berhubungan. Terutama perdagangan nih, dari perdagangan bisa ke pernikahan, dari pernikahan bisa ke politik, habis dapat politik bisa langsung ke pendidikan, membangun pesantren, terus mencapai membuat ajaran tasawuf, terus membuat pengobatan, terus membuat keterampilan kesenian gitu, terus melatih dakwah gitu. Jadi saling berhubungan gitu. Dari tasawuf itu bisa jadi sebuah pendidikan, bisa tasawuf bisa menjadi pernikahan, bisa semua saling berhubungan. Jadi strateginya nggak langsung semua 8 strategi langsung dipakai, nggak, ada step by stepnya. Terutama yang paling awal itu pasti perdagangan dan dakwah, saling beriringan ya.
mungkin segitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas banyak kesalahannya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan dari Bapak sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.